Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Udita Malakoni dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan ke 2025 dengan 3 digit tim terakhir saya 077. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah CAD dan CAM yang sekarang sudah sampai pada modul ke-8. Pada materi ke-8 ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai materi sheet metal. Kita di sini diberi satu part yang nantinya akan kita edit sesuai pertanyaan yang ada di sini. Kayak question 1, pertanyaannya adalah measure the mass of the part, massa dari part tersebut. Kedua, measure of the mass part. Nah, di sini kan terdapat perbedaan di equationnya. Oke, begitu sampai ke pertanyaan ke-6. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja membuat partnya. Langsung masuk ke SolidWorks. Nah, sebelum itu kita cek dulu material apa yang digunakan pada part kali ini. Yaitu ada aluminium 1060 alloy. Sini kita langsung ubah terlebih dahulu materialnya, yaitu 1060 alloy. Kita apply. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita buat equationnya dulu. Di sini ditentukan ada A180, B100, C50 dan D15. Langsung aja kita masukkan A180, B-nya itu 100, C-nya ada di 50 dan yang D ada di 15. Oke, jika sudah langsung aja kita klik OK. Oke, langkah yang awal adalah kita akan membuat persegi panjang terlebih dahulu. Kita pilih yang top plane. Nah, kita beri smart dimension terlebih dahulu. Kita cek untuk panjangnya itu equation A dan lebarnya ini equation B. Berarti sama dengan yang A dan lebarnya itu yang B. Oke, sudah. Karena materi pada kali ini fokus kepada sheet metal, di sini kita ubah dulu menjadi sheet metal, yaitu ini sebagai ibaratnya fondasi pada part yang kali ini kita akan buat. Nah, kita cek dulu apa ketentuannya. Nah, di sini terdapat ketentuan ini adalah sheet metal thickness dengan ukuran 1,20 mm. Nah, cara mengubahnya ada di sebelah kiri, yaitu pada sheet metal parameters. Nah, di sini bisa kita ubah sesuai ketentuan yang ada pada soal, yaitu 1,2 mm. Langsung aja kita oke. Nah, untuk memastikan lebih detailnya ketebalan yang tadi kita ubah, caranya itu kita ke evaluate, terus ke measure, kita pilih yang ada di pojok sini. Nah, sudah ya teman-teman, ini ada di 1,2 mm. Selanjutnya kita akan membuat sisi yang ada di kanan kiri yang panjang ini dengan cara kita ke sheet metal, terus pilih yang edge flange, pilih, terus kita pilih yang sisi kanan kiri ini, sisi sebelahnya juga. Nah, sudah. Terus kita beri ketebalannya terlebih dahulu, yaitu ada di equation C. Ini kita ubah dulu sama dengan global variable yang 50. Oke, sudah. Terus kita cek lagi di soalnya. Ketentuannya yang ada inner band radiusnya 1,1 mm. Kita ubah dulu di sini 1 mm. 1 mm. Benar. Ini sudah 1 mm. Langsung aja kita oke dulu. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi yang sisi lebih pendeknya ini, yang ada di ujung kanan kirinya. Dengan cara yang sama, kita pilih edge flange, terus pilih sisi yang sebelah sini, terus sini juga, dan yang bawahnya. Tidak lupa sisi sebelah kanannya juga. Nah, jika sudah, kita cek dulu ketebalannya itu ada di equation D. Kita ubah equation D
15 sudah. Terus ketentuannya tuh di sini ada jaraknya itu di 0,5. Ini sudah ya teman-teman, jaraknya 0,5. Nah, sudah. Sudah. Ya, oke. Nah, ini sudah kita tambahkan. Nah, ini kita bisa lihat di sisi pojoknya. Ini masih belum rapi ya teman-teman, masih menonjol. Cara untuk menghilangkan yang menonjol ini adalah dengan cara yaitu trim sidebands-nya itu harus di on kan. Caranya bagaimana? Kita pilih ke add flange ini, kita klik kanan terus kita edit. Nah, setelah itu kita pilih ke bawah di bagian flange position, yang trim sidebands-nya ini kita on kan. Oke, sudah. Nah, ketika kita sudah on kan, maka dia terlihat lebih rapi teman-teman. Jadi terpotong dan menyesuaikan. Oke, sudah. Sekarang kita akan menambahkan lingkarannya teman-teman. Di sini ada 3 lingkaran, di kiri, kanan, dan juga di tengah bawah. Langsung aja kita klik untuk nambahkan sketch. Terus kita nambahkan lingkaran. Setelah itu kita tambah add relation dulu, kita kasih relation equal agar ukurannya sama semua teman-teman. Terus kita yang atasnya kita kasih relation yang horizontal agar posisinya sama. Nah, setelah ini baru kita beri smart dimension. Diameternya itu ada di sebentar, kita ada di 4 teman-teman. Ini 4. Terus kita beri ukuran ini di 9 dan 10. Dari tengah sini ke kiri ini ada di 9, dan dari titik tengah ke atasnya ada di 10. Begitupun juga di sisi kanan teman-teman. Ini dari tengah ke samping itu ada di 9. Terus yang bagian bawahnya ke kanan ini ada di 50, dan yang dari titik tengah ke bawah itu di 9. 9. Sudah, saatnya ini kita ke fitur terus ke extrude cut dulu teman-teman. Ini kita pilih yang true all both agar sisi kanan dan kirinya itu terlubangi. Sudah, kita ke origin. Saatnya kita membuatin bolongan yang di tengah-tengah ini teman-teman. Kita langsung aja sketch. Kita buat asal dulu aja bentuknya teman-teman. Sudah, sekarang kita tambah add relation dulu agar nanti ukurannya sama semua.
Jika sudah, baru kita beri smart dimension. Dari sini itu 30, terus lebar dari sini ke sininya itu ada di 20, kemudian yang tengahnya ini ada di 15, terus sudut sininya tuh ada di 2,5 teman-teman, 2,5, kemudian panjang ini ada di 30, dan dari atas ke bawah ini 40. Udah, terus yang ininya di 5. Kemudian sisi dari garis ini ke garis samping yang terluar nih ada di 30 teman-teman. Nah, sudah, kita ke fitur terus ke extrude cut. Ini kita bolongin, kita pilih yang blind dulu. Nah, ini kita pilih yang link to thickness ini dinyalakan teman-teman, agar lubangnya ini menyesuaikan ketebalan si dasarnya ini teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, sudah teman-teman, kita coba sekarang cek jawabannya. Pertanyaannya ini apa? Itu adalah measure the mass of the part, ukur massa dari part yang kita buat ini. Jawabannya itu ada di 125.60. Coba kita cek ke evaluate mass properties. Nah, di sini muncul teman-teman, jawabannya sudah sesuai, yaitu 125.60 gram. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Ini pertanyaan kedua, kita loncat dulu aja. Kita sekarang ke pertanyaan ketiga, karena ukurannya masih sesuai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ketiga ini adalah masukkan key factor, yaitu adalah 0,4, dan ubah menjadi flatten the part. Oke, langsung aja kita masuk lagi, kita ke menu sheet metal ini, terus pilih di sebelah kanan ada flatten. Nah, sudah, terus kita ke sebelah kiri ini teman-teman, ini sheet metal, kita klik, terus kita edit, kita ubah key factornya. Soal diminta 0,40, kita ubah terlebih dahulu. Ini key factor 0,4. Sudah. Nah, saatnya sekarang kita ngecek ada berapa ukur distance X yang terlihat pada gambarnya. Caranya kita ke evaluate, terus ke measure. Nah, kita pilih garis yang ada di sini teman-teman. Nah, sini muncul hasilnya 195,85 teman-teman. Kita cek jawaban pada soal ketiga itu berapa, yaitu 195,85 teman-teman. Berarti sudah sesuai dengan jawaban yang pada soal ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Pada soal kedua ini cuman kita ganti equation aja teman-teman, yaitu ada di A200, B110, C40, dan D18. Oke, ini kita back dulu aja. Nah, sudah, kita di sini bisa kita ubah ke tools, terus equation. Nah, kita ubah di sini yang A-nya 200, kemudian yang C-nya yang B-nya ini 110, yang C ada di 40, dan yang D-nya di 18. Oke, sudah. Sekarang kita baca soalnya lagi. Soalnya masih sama seperti soal pertama, yaitu adalah ukur massa pada part tersebut. Kita cek jawabannya terlebih dahulu, itu ada di 133,37. Nah, muncul teman-teman, sudah sesuai juga, yaitu ada di 133,37. Oke, soal 1 dan sampai 3 sudah sesuai teman-teman. Sekarang kita baca soal yang keempat. Nah, soal keempat ini kita menggunakan ukuran yang sama seperti soal kedua dengan equationnya segini. Nah, kita di sini diminta untuk mengubah key factornya lagi teman-teman, dan ubah juga flatten the partnya menjadi flatten
bentuk pipih seperti tadi. Kita langsung aja ke sheet metal, terus ke flatten, kita cek lagi. Kita ubah dulu key factornya menjadi 0,32. Sudah. Sekarang kita cek jawabannya terlebih dahulu, yaitu ada di 185,55. 185,55 measure. Nah, sudah sesuai juga teman-teman. Untuk soal keempat yaitu ada di 185,55. Sekarang kita cek, kita lanjut ke soal kelima, yaitu bounding box teman-teman. Gunakan parameter yang sama seperti pada pertanyaan keempat dan ukur bounding box area tersebut. Nah, caranya udah. Terus kita ke features, terus pilih yang reference geometry ini, kita yang bounding box ini teman-teman. Ini kita bisa gunakan custom plan ataupun base fit, tapi pada kali ini kita akan menggunakan yang base fit teman-teman. Checklist, terus kemudian kita di cut list ini teman-teman, di sebelah kiri kita klik aja, sheetnya klik kanan, terus kita cek propertiesnya, terus ke properties summary, terus pilih yang bounding box area. Nah, di sini evaluate value-nya ada di 42963.25. Kita cek jawabannya ada di berapa. Nah, sudah sesuai juga teman-teman, seperti yang ada jawaban pada modulnya, yaitu ada di 42963,25. 42963,25. Oke. 1 sampai 5 sudah sesuai teman-teman jawabannya. Kita lanjut ke soal ke-6. Soal ke-6 ini kita disuruh hapus seluruh lingkaran yang ada di part, terus membuat 2 symmetrical hems. Hems itu kita akan membuatnya lagi teman-teman. Kemudian tetap menggunakan parameter pada soal keempat. Kemudian kita langsung aja, ini masih sama ya teman-teman. Kemudian kita hapus terlebih dahulu lingkaran-lingkarannya. Nah, ini sudah dihapus. Sketsa juga kita hapus. Kemudian kita ke sheet metal ini teman-teman, pilih yang hem ini kita pilih, kemudian kita ke sini. Salah teman-teman. Nah, sudah. Terus kita cek lagi di soalnya. Di sini ada inner band radiusnya. Ini 10. Cek. Sini sudah 10. Terus jaraknya itu ada di distance ada di 1. Sudah sesuai teman-teman. Kemudian kita checklist. Nah, kemudian kita buat di sisi satunya lagi, karena ini kan buat di 2 sisi simetrikal. Caranya kita pilih yang kita gunakan right plane, terus kita ke features, terus pilih yang linear pattern, terus yang mirror. Ini kita pilih features of mirrornya, pilih yang hem 1. Nah, sudah. Setelah itu kita edit yang hem ini, kita edit with hem. Di sini tuh jaraknya diminta 2 teman-teman. Ini kita pindahkan terlebih dahulu, terus kasih smart dimension 2.
sebentar. Sudah. Edit with hand. Teman-teman, harusnya tadi kita beri ukuran terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini kita beri ukuran terlebih dahulu, baru nanti kita mirror. Edit with hand. Dua, terus sisi sebelah kanannya juga. Sudah, kalau sudah kita beri ukuran, kita finish. Nah, ini sudah. Saatnya sekarang kita mirror ke sisi sebelahnya. Right plane, petal, mirror, terus pilih yang hem. Nah, sudah. Nah, sudah, kita beri. Terus coba pertanyaannya, what's the mass of the part of grams? Ini ada di 13813. Sudah evaluate. Nah, ini jawabannya ada di 13813, tapi saya dapat sini ada di 138.11 teman-teman. Ini masih nggak apa-apa karena masih ada masa toleransi, yaitu dari 0,5 gram. Oke, jadi sudah teman-teman, kita sudah membuat partnya dan juga menjawab dari 6 pertanyaan yang diberikan pada modul. Dan jawabannya ini sama semua seperti pada yang saya buat teman-teman. Oke, mungkin sekian aja penjelasan saya mengenai mata kuliah CAD dan CAM tugas ke-8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.